Halo Sobat Empowers, kami dari kelompok 4 beranggotakan Anissa Nurbaiti, Intan Nur Afifah, Mutiara Safira, Felix Hera, dan juga saya sendiri Sudrajat Jaya Kusuma. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang merancang dan menulis kasus. Kasus peran adalah kegiatan yang mana antara menulis sebuah drama untuk panggung dan juga menghasilkan laporan teknis. Pertanyaannya yaitu terkait plot, adegan, dialog berbaur dengan isu-isu yang berkaitan dengan fakta, data, tren, dan juga pola. Dan juga, imajinasi itu sangatlah penting dalam membuat kasus. Tetapi juga, pemahaman tentang bukti, konsep, dan teori juga sangat penting. Apalagi, kasus-kasus tertulis tidak hanya untuk dipahami oleh mereka yang membacanya, tetapi juga sebagai konteks yang merangsang kegiatan proses pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya ada pedoman dalam penulisan kasus peran. Kasus peran yaitu melibatkan penggambaran orang-orang dalam organisasi yang mana mengajak peserta didik untuk menangani isu-isu dan pilihan dalam konteks antar hubungan dan juga status sosial dalam organisasi. Kerangka kerja untuk pengembangan kasus semacam itu diantaranya, yang pertama ada identifikasi tujuan kasus. Mengidentifikasi tujuan kasus adalah dasar untuk pengembangan semua kasus. Tujuannya yaitu untuk memandu pengembang terhadap informasi yang akan diperlukan dalam kasus ini. Nah, tujuan kasus sendiri yang umum yaitu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan masalah atau peristiwa ataupun situasi. Kemudian, untuk membujuk atau mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk bertindak dengan cara tertentu. Kemudian, untuk menetapkan faktor penyebab untuk masalah yang telah diidentifikasi, dan juga untuk mengumpulkan dukungan atau komitmen untuk penyelesaian suatu masalah. Nah, pedoman yang kedua yaitu tetapkan tujuan kasus. Tujuan kasus mencakup komponen-komponen berikut. Yang pertama, ada identifikasi sektor perusahaan, organisasi, atau pengaturan lain di mana kasus akan terjadi. Lalu, identifikasi pemeran utama dalam kasus tersebut berdasarkan posisi dan juga jabatannya. Serta perlu juga dijelaskan mengapa karakter itu bertemu, berbicara, dan juga berinteraksi. Nah, pedoman yang ketiga yaitu kumpulkan informasi terkait latar belakang umum. Tujuan dalam fase ini adalah untuk mengumpulkan informasi terkait karakter yang terlibat dalam kasus tersebut. Sebagai contoh, yaitu pendidikan, usia, waktu di tempat kerja, riwayat pekerjaan sebelumnya, tugas dan tanggung jawab saat ini, kemudian bisa pekerjaan berikutnya yang dicita-citakannya, kepentingan, dan tekanan pribadi, serta nilai dan sikap. Lalu pedoman yang keempat, yaitu jelaskan budaya organisasi. Budaya yang berlaku dari organisasi yang bersangkutan dan subkultur yang berkaitan harus dikembangkan dalam kasus ini. Dalam menulis kasus peran, sangat diperlukan penyampaian yang baik agar dapat menarik minat peserta didik. Di antaranya, dengan menggunakan format cerita dengan ditambah dialog, menggunakan bahasa gaul, memberikan kelengkapan informasi, serta tinggalkan satu atau dua cerita yang menggantung atau tidak lengkap, sehingga peserta didik dapat mencari solusinya sendiri. Lalu yang kelima, yaitu gambarkan tokoh studi kasus. Pada langkah ini, kamu dapat menambahkan informasi yang akan menghidupkan karakter
dalam kasus KAM. Sebagai contoh, yaitu jenis informasi berikut sering berguna. Yang pertama, tekanan pekerjaan setiap orang dalam kasus ini. Misalnya seperti tuntutan dibuat atas mereka untuk hal-hal seperti peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, realisasi anggaran lokasi, atau tekanan teman sebaya. Yang kedua, yaitu tekanan pribadi. Misalnya pasangan yang sakit, anak yang nakal, masalah keuangan antar pernikahan, ataupun juga konflik yang lebih besar antara pribadi dan tujuan karir. Kemudian, hubungan historis antara pihak-pihak yang terlibat, apakah baik, buruk, atau tegang dalam beberapa cara. Dan juga lamanya hubungan dan rumor apapun tentang hubungan tersebut. Nah, kemudian ada pedoman penulisan kasus konseptual. Tidak seperti kasus peran, yang mana berpusat pada karakter dalam sebuah cerita, kasus konseptual dikembangkan untuk mengilustrasikan atau memerlukan penerapan, ide, prinsip, ataupun konsep untuk situasi. Kerangka kerja untuk pengembangan kasus konseptual meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama, tentukan prinsipnya. Ini adalah langkah yang paling kritis. Ini tahap dalam memutuskan konsep inti yang akan diilustrasikan dalam kasus. Misalnya, yaitu masalah dalam menciptakan sistem wewenang baru yang didelegasikan dalam organisasi yang budayanya secara tradisional sangat birokratis dengan keputusan top-down. Yang kedua, tetapkan situasi. Hal ini melibatkan penciptaan situasi, kombinasi peristiwa, tindakan, hasil, dan konteks yang akan mendemonstrasikan atau mengharuskan peserta didik untuk menyimpulkan. Ini mengharuskan penulis memikirkan jenis dan solusi masalah yang khas. Kemudian, kembangkan gejala yang sesuai. Ini bisa bersifat positif ataupun negatif. Nah, dalam langkah ini, penulis mencari insiden ataupun situasi yang menggambarkan operasi dari prinsip. Kemudian, kembangkan karakter, tindakan, dan juga keputusan. Di tahap ini, jelaskan siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa dalam konteks situasi. Ini adalah dasar dalam narasi kasus. Nah, kemudian, tulis kasusnya. Pada bagian ini, dapat menggunakan teknik yang sama yang dibahas dalam kasus peran. Kemudian, yang terakhir, berikan pertanyaan atau tugas. Nah, di tahap ini, kamu dapat memberikan pertanyaan kunci atau pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik dalam kasus tersebut. Nah, selanjutnya, ada format untuk pengembangan kasus. Sebuah kasus dapat disajikan atau ditulis dengan menggunakan banyak format. Pemilihan format tentunya ditentukan oleh tujuan pembelajaran yang memandu penulisan kasus dan jenis pembelajaran. Di bawah ini dijelaskan beberapa kasus populer dan juga berguna untuk format desain kasus dan presentasi. Yang pertama, di sini ada kasus komprehensif Harvard Classic. Dalam studi kasus klasik seperti yang diterapkan di Harvard Business School, peserta didik akan diberikan kasus yang komprehensif. Kasus ini diambil dari situasi nyata, data, dan peristiwa yang disajikan dalam berbagai bentuk dan situasi yang disajikan dari berbagai perspektif. Karena sifat kasus yang komprehensif, peserta didik harus menghabiskan banyak waktu, setidaknya 2-3 jam, atau bahkan berhari-hari, sebagai persiapan untuk diskusi dan analisis kasus. Diskusi itu sendiri sangatlah non-direktif atau tidak langsung, dengan peran instrukturnya sebagai katalisator, motivator, penajam masalah, wasit, dan lain-lain, daripada menjadi seorang ahli, dosen, atau figur otoritas. Instruktur dalam metode kasus klasik
biasanya memulai dengan pertanyaan yang memancing pemikiran peserta didik. Salah satu hal utama yang dipelajari dalam kasus seperti itu adalah bahwa tidak ada solusi tunggal atau terbaik dalam kasus ini. Nah, lalu dalam proses pembelajaran berbasis kasus ini, kelompok menerima deskripsi singkat tentang suatu kejadian yang dapat dibaca dan dipahami dengan cepat. Insiden itu biasanya menghadirkan situasi di mana manajer yang bersangkutan, yaitu peserta didik, harus mengambil keputusan. Namun, sebelum pengelola atau manajer memutuskan, penting bahwa ia harus memiliki serangkaian fakta dan informasi yang lengkap. Nah, dalam pelaksanaannya, peserta didik dapat mengajukan sejumlah pertanyaan kepada instruktur terkait informasi yang belum ada. Lalu pada langkah terakhir, instruktur meminta peserta didiknya untuk membuat keputusan dan memberikan alasan mereka dalam menangani kasus yang ada. Nah, lalu di sini yang kedua ada kasus pendek, yaitu kasus yang komprehensif membutuhkan waktu dan usaha yang cukup besar, baik dalam proses desain dan juga diskusi. Dalam pelatihan industri, penggunaan kasus-kasus seperti itu seringkali dibatasi oleh ketersediaan waktu. Kasus pendek sering mencapai tujuan yang sama sebagai kasus komprehensif jika mereka merancang dengan baik dan diskusinya jelas dan juga tajam. Yang ketiga, ada proses kejadian. Proses insiden atau kejadian merupakan reaksi komprehensif terhadap kasus yang ada. Proses insiden juga digunakan untuk mengajarkan orang untuk mengumpulkan berbagai fakta yang relevan sebelum membuat keputusan. Kenalkan, saya Felix Limbong yang akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mutiara Safira untuk Action 64. Untuk bagian saya akan melanjutkan soal tahap selanjutnya dalam proses insiden ini. Ya, kita mendefinisikan permasalahan utama dan sampingan yang ada dalam insiden. Di tahap terakhir, instruktur dapat meminta peserta didiknya untuk memberikan keputusan dan menanyakan alasan dari keputusan tersebut. Dari kasus insiden ini dapat memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, kasus pendek dapat memberikan kesempatan untuk bertindak lebih cepat. Tentu saja, ini dapat mengajari pemangku kepentingan untuk dapat lebih bijak dalam menghormati fakta yang ada dan dalam membuat keputusan. Ketiga, ini melibatkan peserta ke tingkat yang lebih komprehensif. Keempat, menajamkan kemampuan untuk mengambil keputusan atau decision making. Kelima, dalam memperlancar alur untuk memahami informasi serta permasalahan. Lanjut kita ke labirin aksi. Labirin aksi adalah kegiatan grup yang terstruktur secara masif yang mengusahakan pada penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Ini adalah kegiatan grup yang terstruktur secara masif yang memusatkan pada penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan ini. Nah, cara bekerjanya ialah instruktur memberikan pesertanya sebuah akses kasus tertulis. Kasusnya itu tidak hanya menyatakan permasalahan saja, tapi memberikan juga opsi yang ada, yang tentunya potensial untuk menjadi solusi. Kemudian akan menyepakati satu solusi, kemudian mereka meminta instruktur untuk meminta satu kerangka lagi. Kerangka selanjutnya untuk menjelaskan perihal konsekuensi dari keputusan yang telah mereka pilih. Grup akan mendapatkan pilihan opsi dalam aksi di kerangka kedua. Kemudian proses akan terus berulang. Nah, contoh kasusnya ini adalah seperti ini. Dono adalah mahasiswa UNJ yang sangat rajin berprestasi dan aktif dalam berorganisasi. Namun karena Dono terseret proses hukum karena tidak sengaja melukai teman mahasiswa lainnya, Dono mau tidak mau harus menerima hukuman dari rektorat yang berupa drop out dari kampus secara permanen. Nah, apa yang Anda lakukan jika Anda ada di pihak rektorat? Nah, opsi pertama itu ada A, mendukung proses berlanjut hingga akhirnya Dono dikeluarkan. B, menolak tegas proses yang berjalan dan membuat Dono dibebaskan dari status drop out. C, menimbang ulang kasus dan mengadakan investigasi ulang. Nah, katakanlah kelompok Anda berperan sebagai rektorat ini membuat opsi A, memilih opsi A. Nah, tentu saja setelah pengambilan keputusan akan ada konsekuensi yang dilahirkan dari memilih opsi A.
Nah, misalnya ada mahasiswa yang tidak setuju, atau misalnya ada dosen yang nggak setuju, maka kan kayak ada konsekuensi lain. Nah, itu akan jadi kerangka pembahasan selanjutnya. Maka keputusan yang baik akan melahirkan konsekuensi yang baik, dan berlaku sebaliknya. Jika memilih keputusan yang buruk, maka opsi-opsi buruk ini akan muncul dan memperumit labirin ini. Jadi kalau misalnya opsi yang kamu pilih itu baik, maka akan juga konsekuensi yang baik, dan nanti akan menutup labirin tersebut. Singkatnya begitu. Labirin aksi ini mengkombinasikan kemampuan pengambilan keputusan dan memaksa peserta didik untuk berurusan dengan konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil. Efek labirin ini dapat melahirkan pengalaman yang berdampak besar saat orang-orang mulai terperangkap dalam labirin ini karena keputusan yang mereka ambil sendiri. Itu selanjutnya. Dan selanjutnya kita ada teknik perangkap tikus, the mouse trap technique. Teknik perangkap tikus ini bertujuan untuk menunjukkan kepada peserta didik mengenai permasalahan dan persoalan di dalam organisasi. Ternyata juga dipengaruhi oleh beberapa kesalahan berpikir, rasionalisasi, standar ganda, inkonsistensi, dan mau singkat persoalan pribadi dan lain sebagainya. Untuk memudahkan memahami ini, saya akan coba buat penggambarannya dalam contoh kasus. Nah, ini contoh kasusnya. Bayangkan Anda adalah Felix Limbong yang adalah sebuah HRD di perusahaan internasional. Anda mempunyai beberapa pegawai, dan salah satunya ada Sudrajat Jayakusuma yang merupakan teman baik Anda sejak masa kuliah. Anda menerima Sudrajat ke dalam perusahaan tempat Anda bekerja sekarang karena Anda sudah menganggap dia sebagai teman yang baik. Pada suatu hari, Anda mendapati Sudrajat sedang merokok di dalam kantor. Dan di saat tidak ada orang lain melihatnya, dan hanya Anda saja melihat dia. Padahal, perusahaan jelas melarang pegawainya untuk merokok dimanapun dalam kantor. Tertulis di dalam aturan. Nah, bayangkan Anda, kalau Anda di situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu kasus pertama. Nah, kasus kedua, sama. Anda masih Felix Limbong, dan Anda mempunyai teman juga nih, namanya Yehezkiel. Dia adalah musuh bebuyutan Anda selama di kuliah, dan dia ada kebetulan di perusahaan yang sama. Dan dia juga mendapatkan dia dalam skenario yang sama, dia ketahuan rokok oleh Anda saat tidak ada orang lain yang melihat. Nah, sebagai HRD, apa yang akan Anda lakukan? Nah, padahal sanksinya di peraturan dituliskan bahwa dilarang merokok itu sanksinya minimum skorsing 1 minggu, maksimum skorsing 1 bulan. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah kasus yang mempunyai pokok permasalahan yang sama. Teknik jebakan tikus ini mencoba mengujikan konsistensi Anda, konsistensi Anda dalam pengambilan keputusan. Peserta diminta untuk menerapkan pokok atau value yang sama pada semua orang, jadi sama rata dipukulnya. Jadi kita nggak sebagai orang yang bekerja dalam perusahaan itu mesti konsisten dalam pengambilan keputusan. Itu untuk inti dari teknik jebakan tikus. Selanjutnya kita ada teknik beberapa kasus. Ini adalah variasi dalam studi kasus yang menganalisis 3 atau 4 kasus kecil dalam problematika yang telah ditentukan. Ini memperbolehkan peserta untuk mengomparasikan prinsip yang digunakan dalam menyelesaikan 3 atau 4 kasus yang berbeda. Nah, lampiran membuat contoh juga dari beberapa model kasus. Dan selanjutnya kita ada kasus live. Kasus live yang dimasukkan di sini adalah problematika kehidupan dunia pekerjaan sehari-hari yang sekarang sedang coba dikerjakan atau diselesaikan. Teknik ini membawa ruang kelas ke level yang lebih tinggi, seperti melibatkan lingkup presidensi perusahaan, senior perusahaan, dan lain sebagainya, yang menjadi representasi dari objek yang akan dipelajari oleh peserta didik. Peserta didik akan diundang ke sebuah konferensi yang dimana akan ada seorang yang penting yang diundang, yang ditugaskan untuk membantu peserta didik. Kurang lebihnya, peserta didik akan presentasikan kasus terlebih dahulu, kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Jika udah stuck dan nggak bisa diselesaikan lagi, maka akan ada yang tadi seseorang yang penting tadi, seperti presiden perusahaan atau orang lain yang berpengalaman, dia akan mencoba menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan pengalaman yang mereka punya. Itu kurang lebih inti dari kasus live. Dan selanjutnya kita ada kasus peserta didik. Ini untuk intinya, kasus peserta didik ini melibatkan kasus yang dibuat atau yang diciptakan oleh peserta didik itu sendiri. Poin dari teori ini, jadi kalau sebagai peserta didik kita akan menyajikan kasus sendiri, kita akan meng-highlight kasus kita sendiri, dan instruktur akan memberikan juga solusi dan
akan menilai peserta didik bagaimana dia meng-highlight kasus tersebut, kemampuan peserta didiknya untuk menganalisis kasus tersebut. Nah, itu akan diadakan diskusi juga di situ. Itu untuk poin dari kasus peserta didik. Dan terakhir ada kasus pendekatan pemeringkatan. Dalam menyelesaikan masalah, tiap individu dalam kelompok harus memikirkan solusi-solusi sendiri terlebih dahulu. Selesai tiap individu akan mengutamakan solusi terbaik mereka, kemudian secara kolektif kelompok akan memeringkatkan solusi tersebut. Dimulai dari yang terbaik ke yang terburuk. Misalnya, Anda mempunyai anak yang bernama Felix. Dia suka minum es di kantin. Nah, pada suatu hari dia terkena sakit dan juga batuk-batuk. Anda dan istri mengadakan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini adalah daftar solusinya dari yang terbaik ke yang terburuk. 1. Mengedukasi Felix mengenai bahaya dari minum es secara berlebihan. 2. Mengurangi uang jajan Felix. Dan 3. Melarang Felix datang ke sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudrajat Kusuma. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2019 kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dari kelompok Actionable 4, yaitu tentang simulasi sebagai permainan kasus. Dapat digunakan dengan sangat produktif dalam pembelajaran berbasis kasus. Bentuk pembelajaran ini dikenal sebagai pengalaman terstruktur, di mana peserta belajar melalui pengalaman simulasi atau permainan. Dalam pendekatan ini, instruktur menyediakan kendaraan untuk belajar latihan. Pembelajaran datang dengan benar-benar menjalani pengalaman. Seringkali kasus dapat dikembangkan di sekitar surat atau bentuk komunikasi lainnya yang diterima oleh pejabat perusahaan atau anggota staf suatu organisasi. Pertimbangan surat berikut. Kami melihat bahwa sektor publik dapat memimpin dalam menempa kemitraan baru ini untuk kemajuan. Dan dengan memimpin, maksud saya memimpin dengan memperjuangkan perubahan. Tidak ada gunanya kita menjangkau kelompok-kelompok lain di masyarakat jika kita dalam pemerintahan terus dalam waktu kita memakai cara berperilaku. Lalu selanjutnya ada salah satu contoh terbaik dari penerapan konsep simulasi untuk pembelajaran berbasis kasus adalah penggunaan simulasi in basket. Simulasi in basket adalah simulasi manajemen yang dirancang untuk memberikan praktik terampil dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan manajemen waktu. Lalu ada istilah in basket atau dalam keranjang adalah metafora untuk aliran informasi dalam berbagai bentuk, yaitu manajer menunggu tanggapan atau reaksi dari stafnya. Lalu ada cara merancang simulasi in basket. Yang pertama ada item khusus untuk in basket dapat dipilih untuk mencerminkan masalah tertentu dalam organisasi pada titik waktu tertentu atau untuk mencerminkan pendekatan baru untuk manajemen. Lalu ada berusaha untuk campuran item yang baik. Item harus disajikan secara acak. Salah satu tantangan dari simulasi in basket adalah agar peserta mengatur pendekatan mereka dalam keranjang. Lalu ada analisis grup dari in basket. Yang pertama adalah latihan in basket selesaikan oleh individu. Kemudian kelompok dapat menganalisis hasil. Biasanya hasil in basket dibagikan dengan grup atau grup bertukar hasil. Lalu ada tim dapat menilai dan memberikan komentar pada hasil in basket orang lain. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa dalam hal ini sebagian besar PNS adalah sebagai kontrak kompetitif bangsa. Telah dirincikan oleh Satuan Tugas Partai dalam laporan terbaru, sektor publik menderita serangkaian patologi yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada patronase dalam penunjukan di semua tingkatan PNS. Lalu selanjutnya ada kebijakan promosi berdasarkan seniority dan masa kerja. Lalu selanjutnya ada ketidakmampuan dalam kasus kegagalan langsung untuk memberikan layanan yang sopan atau tepat waktu kepada warga. Lalu yang keempat, sistem dan proses anggaran yang hanya menghasilkan peningkatan pengeluaran tahunan dengan tidak ada kapasitas untuk merealokasikan sumber daya. Lalu selanjutnya, tidak adanya kepemimpinan dan inovasi yang sering disebut dalam layanan sebagai mentalitas. Lalu selanjutnya, sebagian besar laki-laki di semua tingkatan di posisi senior. Lalu selanjutnya ada menggeser mentalitas, menyalahkan, dan menghindari tanggung jawab. Lalu ada sistem deskripsi pekerjaan yang sangat rinci sehingga bertentangan dengan segala bentuk kerja tim. Lalu selanjutnya ada budaya persaingan antar departemen tanpa insentif untuk kolaborasi. Lalu ada serangkaian prosedur yang terakumulasi dari waktu ke waktu yang menenggelamkan pegawai negeri dan masyarakat dalam lapisan pengambilan keputusan dan gundukan kertas yang tak ada habisnya.
Lalu selanjutnya Serikat Pegawai Negeri yang hanya melihat perlindungan pekerjaan dan pertumbuhan pekerjaan sebagai tujuannya. Lalu selanjutnya itu ada situasi keuangan di mana lebih dari 50% dari GNP negara diserap oleh sektor publik dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5%. Lalu yang selanjutnya itu utang pemerintah yang terus meningkat didorong oleh defisit anggaran tahunan dan mendayung. Lalu selanjutnya sektor perusahaan milik negara yang telah berkembang dari waktu ke waktu melalui serangkaian dana talangan perusahaan yang gagal dan keyakinan bahwa investasi publik dapat mendorong pertumbuhan. Lalu yang terakhir, pekerjaan sampingan yang marak dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang melakukan pekerjaan lain ialah bisnis lain pada saat mereka seharusnya bekerja. Perdana Menteri menunjukkan tepat pada mereka yang berkumpul dan telah memberitahu bahwa layanan pemerintah yang ingin memiliki perubahan dan telah siap untuk mengambil resiko untuk melakukan hal itu. Saya berharap bahwa itu adalah benar. Langkah pertama dalam proses perubahan telah diambil keputusan untuk menunjuk John Maxwell sebagai menteri yang membidangi pembaruan sektor publik. Anggota kelompok telah mendengar desus-desus yang menyatakan bahwa Perdana Menteri akan mengubah struktur pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan tertinggi. Tetapi ini merupakan indikasi pertama yang nyata dari apa yang mungkin berarti. Dalam hal ini, ada rencana yang tidak akan hanya memodernisasi sektor publik saja, tetapi juga berkontribusi langsung pada 20% peningkatan pengeluaran dan pertumbuhan lapangan kerja sebesar 3%. Tetapi terdapat rencana yang akan cukup lama untuk menerapkannya. Dengan begitu, Maxwell dalam mengambil alih pertemuan dan berharap semua orang berpikir baik. Maxwell adalah seorang manajer yang berpengalaman bahwa hal pertama yang ada pada setiap orang adalah sumber daya. Departemen baru juga akan melakukan panggilan pertama pada instansi teknologi informasi dan komunikasi baru. Departemen baru akan bekerja sama dengan Komite Departemen baru tentang pembaruan sektor publik, sebuah kelompok bipartisan yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri. Terakhir, Departemen baru akan memiliki masukan langsung untuk membentuk proses penganggaran untuk 3 tahun mendatang dan akan memberikan analisis independen terhadap proses itu dan elemen substantif yang langsung ke kabinet. Kontrak Serikat Pekerja Sipil muncul untuk negosiasi tahun ini dan semua item gaji dan non-gaji ada di meja. IMF akan melakukan tinjauan negara tahun ini seperti yang akan dilakukan ADB. Dalam hal ini, ada desas-desus bahwa IMF dan bank khawatir tentang fundamental makroekonomi kita dan ukuran sektor publik. Berbagai masyarakat sipil, organisasi, dan kelompok kepentingan tunggal yang peduli dengan segala sesuatu, mulai dari lingkungan hingga aborsi, bersikeras bahwa sebagai imbalan atas dukungan yang mereka berikan kepada partai kami dalam pemilihan terakhir, mereka ingin terlibat dalam diskusi dan rencana pembaruan sektor publik. Mereka semua sepertinya menginginkan pemerintah untuk menemukan apa yang mereka sebut kontrak partisipatif baru dengan rakyat-rakyat apapun itu caranya. Dunia usaha telah menuntut pemerintah untuk segera memprivasi BUMN di telekomunikasi, pertanian, jasa pos, dan perbankan, serta menginginkan perusahaan pemotongan pajak sebesar 25%. Serikat pekerja secara umum semakin marah tentang pengangguran kita. Tingkat men yang melayang di 20% dan bersikeras bahwa situasi ini harus berbalik. Sekian video pemaparan yang kelompok kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.